belum belum tanggal 6 bulan. Oh, tanggal 1. Cuman tadi kalau ada cantik kan ada nikah sekolongnya kan. Ada cantik belum ada. Oke. Agak ada. Warga binaan yang langsung di luar, yang langkah dulu ke dalam, karena insya Allah pengajian akan segera kita mulai. Abah sekali lagi. Abah dan doa. Oh beda-beda. Macam Beda. 50-50. Beda 0. Oh, jadi mesti siro banding siro mana? Ya abang kita tambah kira-kira 0. Oh tunggu-tunggunya. Cuman informasi keluarga ya. Belum buka baru, banding belum buka baru. Tapi apa naik janji rencana nanti jadi belum buka elo. Tapi ya memang bukan biasa kalau banding kadang-kadang naikkan lagi. Cuman belum tahu juga kita acara lain dong. Nggak tahu lah gimana terbaik kadang-kadang kan itu terbaik dengan Pak terakhir Baji. Sebenarnya dulu sama dengan saya, karena lu kamu sih 30-nya. Tapi udah pakai cara lain orangnya kan. Ya, memang mau pemeriksaan di jaksa sekali ya. Di pengadilan itu belum kan. Di jaksa kamu apa sama. Memang ya karena langsung kita nggak tahu juga beliau memang nggak ada salah sama sekali dan bukan mahan terlibat karena pakai perusahaan cuma lagi tunggu ya, saya juga nggak tahu bilang mana terbaik karena toh Apapun terjadi kak, alhamdulillah. alhamdulillah mudah-mudahan ya ini dorti anak-anak kamu mengkaji Tuhan Basot ya Tenang lah soal. Dah silent.
Yang pemberitahuan macam kan yang kena beri sumbangan untuk masjid, baik untuk peribadi ataupun urusi, yang kajian mulai Boleh. sumbang setoran di bangku coki itu tinggal patonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka bersama di masjid kita, Masjid At-Taubah hari ini dalam rangka pengajian ilmu tauhid seperti biasa di hari Selasa. Salawat beribu salam, mari kita sajikan hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan juga mengkaji apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ajarkan daripada ilmu usuluddin, yaitu bagaimana kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Kita ada perubahan jadwal. Saya dapat informasi dari Tengku Samsul seperti disampaikan oleh beliau. Dulunya kita dari zuhur ke asar, tapi ini ada perubahan dari pukul 10:30 atau pukul 11 sampai zuhur. Jadi ya mohon maaf juga, tadi saya juga konfirmasi agak terlambat dari beliau. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita bisa hadir lebih cepat, dan insyaallah di pengajian kita ini semuanya bisa berkesempatan mengikuti sama-sama pengajian. Baik, di pengajian kita sebelumnya kita sudah membahas sifat Allah yang bernama qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Kita ulang sedikit. Qiyamuhu binafsi adalah Allah tidak perlu kepada tempat dan pencipta. Itu Allah, tempat yang dimaksud di sini adalah tempat melekat, artinya tempat di mana berada. Seperti dicontohkan sifat atau warna biru yang kemarin kita cerita, dia tempat melekatnya harus pada zat, pada benda, dan itu tidak mungkin terlepas. Hari ini baju saya berwarna putih. Seandainya putih ini dilepas dari baju, dia tidak mungkin ada. Bagaimana warna bisa berada tanpa pada benda? Nah, keberadaan sesuatu pada sesuatu ini tidak mungkin pada Allah, karena Allah berdiri sendiri dan Allah tidak butuh kepada pencipta. Maka kita yakini Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala butuh kepada tempat berada, artinya Allah Ta'ala itu sifat, sama seperti warna hitam pada rida ini. Kalau hitam, dia butuh tempat, apakah di peci atau di rida. Kalau Allah pun butuh seperti itu, pastinya Allah Ta'ala itu bukan zat, tapi sifat. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, tidak mungkin sifat itu punya sifat. Dan kalau Allah Ta'ala butuh pencipta, maka kita sudah bicarakan kemarin akan terjadi dur atau tasalsul, yaitu Allah Ta'ala, kalau cerita dur, Allah Ta'ala diciptakan oleh si A, lalu si A menciptakan kembali Allah Ta'ala. Tasalsul, Allah Ta'ala diciptakan oleh si A oleh si B si C, dan seterusnya, dan keduanya hal ini mustahil. Sifat yang keenam yang kita pelajari kemarin yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah adalah Allah Ta'ala itu tunggal atau esa. Allah Ta'ala tunggal pada zat, pada sifat, pada af'al. Apa makna Allah Ta'ala tunggal pada zat? Allah Ta'ala tunggal pada zat yaitu Allah Ta'ala satu pada zatnya. Dia tidak muttasil, artinya tidak tersusun dari juzuk-juzuk, artinya bukan dari susunan-susunan. Seperti aqua ini kita ceritakan, dia ada botolnya, ada labelnya, ada tutupnya, ada klaim pengunci tutup botol. Nah, Allah Ta'ala bukan tersusun dari satuan-satuan, sehingga Allah Ta'ala tidak disebut muttasil, tidak disebut bersambung. Tapi juga bukan munfasil, seperti terpisah, karena Allah Ta'ala adalah sesuatu zat yang tidak sama dengan kita pada imkan wujudnya, sehingga ini disebut munfasil. Allah Ta'ala esa pada sifat. Yang pertama yang disebut mutasil, Allah Ta'ala tidak punya dua sifat yang sama pada nama dan makna, seperti dua kudrah atau dua ilmu atau dua iradah. Jadi saat Allah menciptakan kita, Allah mengetahui dengan ilmunya, menciptakan saya dengan ilmunya Allah Ta'ala, menciptakan Tengku Haji Ibrahim kita hari ini juga dengan ilmu yang sama, bukan dengan ilmu yang berbeda. Walaupun penciptaannya berbeda, duluan lahir konyan baru lahir lentuan, tapi ilmu yang pada Allah Ta'ala satu, kudrah yang ada pada Allah Ta'ala satu, iradah juga begitu satu, semua sifat Allah Ta'ala satu. Dan inilah makna tunggal pada sifat Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala juga tidak munfasil pada tunggal sifatnya, bahwa tidak ada yang disebut munfasil pada esa sifatnya. Tidak ada satu orang pun yang punya sifat sama dengan sifat Allah Ta'ala. Seperti saya punya kuasa, tapi kuasa saya bukan seperti kudrahnya Allah. Saya bisa melihat dengan
basar, tapi basar saya bukan seperti basar Allah. Makanya Allah Ta'ala tunggal pada sifatnya secara munfasil. Yang terakhir, Allah Ta'ala esa pada af'alnya, yaitu bahwa tidak ada satupun makhluk yang mempunyai pekerjaan. Karena seluruh pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya pada hakikat adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, apapun pekerjaan kita. Tapi kita sudah cerita kemarin bahwa secara adab kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan pekerjaan yang buruk bagi kita. Ini cerita pengajian minggu yang lalu. Kita sambung pengajian kita sekarang, dan seperti biasa apabila ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, boleh sharing. Minggu yang lalu ada, setelah saya pulang, ada yang sharing, saya lupa namanya. Dia ada yang mau sharing bahwa semenjak beliau belajar tauhid dan beliau mengamalkan amalan-amalan yang beliau ketahui dari para guru-guru di sini, alhamdulillah banyak keringanan beliau, termasuk saat putusan hakim. Saya lupa menawarkannya, pas saya mau keluar, kemarin nggak sholat asar, di sini ada yang dekati saya, dan beliau bercerita bahwa beliau dapat keringanan hukuman, artinya dari pertama yang ditargetkan hukumannya sekian, ternyata diputuskan akhirnya berkurang, dan beliau yakin itu adalah fadilah daripada beliau belajar ilmu tauhid, artinya sudah mengenal Allah, dan juga beliau mengamalkan amalan-amalan sebagaimana diajarkan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Saya sudah sampaikan ke beliau, ada cerita apa, bahwa saya suruh sharing cerita di sini. Nah, bagi teman-teman yang mau sharing boleh tunjuk tangan, nanti kita persilahkan waktu untuk bercerita. Artinya bagaimana kita menginspirasi dan memotivasi teman-teman kita semua. Karena hari ini posisi pengajian kita sebenarnya ini adalah sharing knowledge, artinya pembagian pengetahuan. Tapi banyak guru-guru kita di sini, ada Pak Haji Ibrahim, ada ya Muradi juga ada di sini, ada Abah juga yang mengajar di hari Senin. Tapi pastinya yang kita tahu, ayo ceritakan ke kawan-kawan, karena pada prinsipnya apa yang kita ajarkan ke teman kita, kalau dia lakukan, maka ini akan memberikan dampak manfaat bagi kita. Contoh, misalnya, ini ada teman kita yang baru masuk ke masjid sekarang, sementara ini masih ada waktu untuk sholat duha. Kita ingatkan, mau naik pengajian, sholat duha aja dulu 2 rakaat. Padahal tanpa kita ingatkan, dia juga mau sholat duha. Tapi dengan kita ingatkan, insya Allah kita dapat sharing pahala. Kita sholat tadi 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat, pahalanya untuk dia dan untuk kita. Makanya kalau ada teman-teman yang pas kita lagi di dalam masjid, dia mau sholat, ingatkan aja walaupun dia memang udah mau sholat. Sholat duha lah, kata duha, ataupun masih ada waktu duha. Batas waktu duha sebelum tergelincir matahari, kurang lebih pukul 12. Kita duhur hari ini jam 12 lewat 45 ya sekitar itulah. Nah jadi sebelum jam 12, sebelum matahari pas di atas kepala, masih bisa sholat duha. Kalau ada yang belum sholat duha, boleh lakukan sholat duha di sebelah. Jadi artinya apa yang kita sharingkan, apa yang kita ceritakan berpengaruh kepada teman-teman kita. Makanya jangan lupa, bagi yang ingin bertanya, bagi yang ingin cerita, silakan tunjuk tangan. Gak apa-apa, jangan malu dianggap bodoh kalau bertanya. Bahkan orang yang mau bertanya itulah yang pintar, artinya dia bisa mengungkapkan apa yang dia tidak tahu. Kadang-kadang yang gak bertanya bukannya lebih tahu, mungkin malu atau gak tahu cara bertanya. Makanya jangan ragu dengan apa yang kita lakukan. Seperti ya, aku juga sering bertanya saja, karena pertanyaan kita kadang-kadang menginspirasi yang lain. Yang lain kadang bukan sudah tahu tapi nggak berani tanya. Jadi kalau ada yang mengganjal silahkan bertanya. Ya, baik, kita sambung pengajian kita minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir di Masjid At-Taubah atau Pesantren At-Taubah ini Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Wad dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alamin. Dan dalil atas wajibnya esa Allah Ta'ala adalah wujudnya alam. Kenapa kita sebut Allah Ta'ala itu wajib tunggal, wajib esa, seperti pertanyaan kemarin, apakah boleh kita sebut Monas itu esa? Nah, kenapa kita sebut Allah Ta'ala wajib tunggal? Karena
tandanya Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu satu, adanya alam ini, adanya kita, adanya Tengku Haji, Tengku Syauqi, di sini adanya kita semua yang hadir, ini tanda Allah itu satu. Kok bisa begitu? Falau kana lahu syarikun fil uluhiyati la yakhlu illa amrun. Fa imma ayyan tafiqa ala wujudil alami bi ayyakula ahaduhuma ana aujadahu wa yaqul al-akharu ana aujadahu ma'aka la nata'awanu alaihi. Nah, seandainya ada teman, ada syarikun, ada sekutu, ada kongsi bagi Allah pada ketuhanannya, tidak sunyi urusannya, maka ada kala bahwa mereka bersepakat di atas wujud alam ini dengan cara berkata salah satu keduanya, aku yang menciptakannya, ana aujadahu, wa yaqulul akharu, dan berkata yang lain, ana aujaduhu ma'aka, aku yang menciptakannya bersamamu. Nah, ini kejadiannya sama seperti kita suami istri. Kita suami istri punya anak. Sepo anaknya. Ikan lako anak dong. Ikan bermo. Mana anak ron dan anak longsit karena berdua. Nah, makanya dulu pernah ada perselisihan, pertengkaran di sebuah pengadilan, mahkamah syariah tapi bukan pengadilan negeri. Sidang perceraian. Jadi si suami kena hukuman di penjara. Jadi karena tidak memberikan nafkah kepada istri, si istri gugat cerai. Gugat cerai masuk ke mahkamah syariah, ya, bukan pengadilan negeri sini. Masuk mahkamah syariah karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, si suami tidak keberatan ketika hakim memutuskan untuk perceraian, karena memang dia pun tidak mampu melanjutkan pernikahan ini. Asih ribut terus, asih nuntut macam-macam. Udah kalau memang baiknya berpisah nggak apa-apa. Permasalahan anak, si suami sangat ingin anaknya bersama dia, sedangkan si istri ingin anaknya itu bersama dia. Hakim memutuskan karena si anak masih di bawah umur, memutuskan untuk si istri. Alasannya si anak lebih dekat kepemilikannya ke istri dibandingkan dengan suami. Lalu saat itu si suami berkata, Pak Hakim, seandainya saya pergi ke bandara atau ke sebuah supermarket, lalu di situ ada sebuah vending machine, sebuah mesin minuman. Pernah lihat ya mesin minuman yang kita colok uang, keluar minumannya, mau Aqua, mau Coca-Cola, mau Fanta Sprite. Nah, sekarang Pak Hakim, ada sebuah vending machine, mesin minuman. Saya ambil koin, lalu saya colok ke mesin itu. Saya colok ke mesin, mesinnya bergoyang sebentar, lalu mengeluarkan minuman. Pertanyaannya, minuman itu punya mesin atau punya saya, Pak? Iya, saya. Jadi kenapa jadi punya istri saya ini anaknya? Dia goyang sebentar, keluar minuman. Makanya pertanyaan ini akhirnya memberikan efek ke kita bahwa wadaniyah itu mutlak perlu. Allah itu harus satu, Tuhan itu harus satu. Karena kalau berdua pasti ribut. Ada yang bilang, oh dia kan punya mesin dari tadi dia di dalam mesin. Permasalahannya colok uang kita gitu. Jadi yang colok uang kita dia bayar sebentar keluar minumannya. Nah ini sebenarnya dia memang berserikat dalam satu perbuatan. Makanya Tuhan itu nggak mungkin dua. Kalau Tuhan dua akan ada beberapa kejadian. Salah satunya Tuhan itu saling membantu. Saat satu Tuhan membentuk orang, ini makhluk saya bikin, ini Aqua ini saya bikin, kata Tuhan A. Kata Tuhan B, ya karena Aqua ada masuk juga kemarin. Yang kemarin klaim ini kan saya, kata Tuhan yang kedua. Nah ini akan double claim. Artinya sama seperti kita asuransi double claim sulit memikirkan. Makanya sama seperti kita di sini di LP. Kita jadi warga binaan, lalu ada minta tolong mungkin ngurus PB atau CB. Kita minta tolongnya sama dua orang. Nah nanti begitu berhasil double claim. Maksudnya ada yang bilang nyodol ke bantu urusan. Mana yang namanya anaknya bantu anaknya. Nah akhirnya jadi double claim. Makanya hati-hati, jangan sama dua, tetap harus satu. Inilah dalil kenapa Allah Ta'ala itu wajib tunggal, wajib satu.
Tidak mungkin Allah Ta'ala itu dua atau Tuhan itu dua. Karena kalau dua, kejadian pertama akan terjadi ada yang klaim bahwa dia membantu. Dina ta'awanu alaihi, untuk membantumu di atas menjadikan sesuatu. Wa imma ayyakhtalifa. Kejadian pertama mereka double claim, artinya dua-dua claim. Kejadian kedua ada kalanya mereka bertengkar, berselisih paham kedua Tuhan ini. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah satu keduanya, ana aujadul alami bi qudrati. Aku menciptakan alam ini dengan kuasaku, dengan kudratku. Fayaqulul akharu, ana uridu adama wujudihi. Berkata yang lain, aku berkehendak untuk meniadakan wujudnya alam. Nah, jadi kejadiannya Tuhan apabila dua, satu Tuhan bisa jadi kepengen menciptakan, satu Tuhan lagi kepengen meniadakan atau menghilangkan atau menghapuskan atau menghancurkan. Ini akan juga rumit. Seandainya kalapas kita dua orang, satu kalapas sudah teken kita persetujuan untuk bebas, satu kalapas ada aja hukuman mati. Gimana dia hukuman dayong? Akan terjadi perselisihan. Nah, ini kemungkinan kedua. Makanya tidak mungkin Allah Ta'ala itu dua, tidak mungkin Tuhan kita dua. Kalau bukan mereka bersepakat, mereka akan bertengkar. Nah, inilah yang terjadi sama yang diklaim Tuhan pada agama lain. Ada ya dewa yang menciptakan dan ada dewa yang menghancurkan. Seperti di mitos Yunani, iya, yang menghancurkan itu Thor. Kayak ada filmnya di Marvel, Thor itu bawa palu dihancurkan. So petir-petir kilat kan gitu. Kalau di mitos Hindu, dewa Shiva yang menghancurkan perang. Nah, makanya ini tidak mungkin kejadian dan tidak boleh ada akidah di kita bahwa Tuhan itu dua. Makanya inilah fungsi kita belajar tauhid. Saat tauhid itu dari wahada, yuwahidu, tauhidan. Dan inilah juga akar kata dari sifat ke-6 wahdaniyah ini. Dari total seluruh sifat Allah 20, yang paling penting yaitu satu ini, wahdaniyah. Makanya pembahasannya panjang. Kenapa? Karena memang tauhid yang kita pelajari itu sebenarnya mengesahkan Allah ini. Bagaimana kita yakin saat kita melakukan sesuatu, saat kita membuat sesuatu, itu tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Satu-satunya yang bisa membantu hanya Allah. Nah, makanya di saat inilah tugas kita untuk belajar tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah. Karena tanpa kita mengenal Allah, tidak akan mungkin ada kejadian kita bisa tahu sama siapa kita meminta. Kita meminta bebas, kalau pasnya nggak kenal kita. Seperti kejadian teman saya, kejadian khutbah di sini, tapi yang bergeserang malah kalapasnya, yang tidak dijaga perasaannya malah kalapasnya. Kita berada di sini, kita harus kenal pimpinan kita siapa. Begitu juga kita dengan beribadah kepada Allah, Allahnya harus kita kenal. Kalau kita tidak mengenal Allah, otomatis kita tidak bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Selama ini kita sakit. Katanya biasa memiliki oleh Rajib Oskadon, pancet oi. Lalu kita berpikir bahwa jika kemudian Oskadonnya emang hampuling, kita berpikir si Oskadon ini yang menyembuhkan kita. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, akan ada saatnya Allah membuat kita tidak sembuh dengan obat itu. Kenapa? Supaya kita kembali kenal kepada Allah. Selama ini kita menganggap yang jopeng kelung bos lung di kantor. Allah akan bikin kita dipecat dari kantor atau barah dengan bos kita, supaya kita yakin tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kita yakin pekerjaan kita yang memberikan gaji kita, yang memberikan uang kepada kita. Allah bikin masalah, Allah bikin konflik, sehingga yang akan terjadi kita bisa jadi masuk penjara gara-gara pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke ilmu tauhid. Kenali aku, kata Allah. Kita harus mengenal Allah, Allah yang kita sembah. Karena tanpa kita mengenal Allah, kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Inilah fungsi dari ilmu tauhid yang kita pelajari saat ini. Jadi kira-kira dari sini sudah bisa memahami siapa Allah yang kita sembah, siapa yang kita
kita selama ini sholat kepada siapa, beribadah kepada siapa, ilmu tauhid inilah yang kita lakukan, yang kita pelajari setiap hari Selasa untuk mengenal lebih dekat siapa Allah. Nah, masuk sesi pertama kita sudah ya 1 jam, berarti saya masuk permainan satu dulu, biar ada permainannya supaya jangan mengantuk di belakang. Permainan pertama gampang sekali. Jadi tadi kan saya juga berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah dengan ilmu tauhid ini, bagaimana kita mengesahkan Allah tanpa kita mengenal Allah. Permainan pertama lebih ke permainan mengenal. Saya butuh kertas, ada punya kertas? Waktu bisa robek? Nggak bisa? Nggak ada yang bisa robek ya? Nggak ada kertas lain ya teman-teman? Lain ada kertas, kalau seandainya itu robek ada lain? Ada ya? Pulpen sebentar. Saya butuh 1 orang yang bisa bantu saya. Sukarelawan. Untuk membantu asisten boleh. Iya. Jadi ya, sebenarnya dari tadi saya agak sepi karena nggak ada yang nanya. Nah, jadi saya yang biasa nanya di sini siapa? Nah, beliau biasa nanya. Nah, beliau dari tadi nggak nanya. Tapi saya mau negur beliau, saya nggak tahu nama beliau. Jadi kalau sekarang fungsinya, saya mau tanya sama sukarelawan di sini, tolong tuliskan nama beliau biar bisa saya tegur. Artinya saya mau kenal dengan beliau. Karena selama ini saya panggil tempus saja, saya nggak tahu nama beliau. Nah, silakan tulis nama panggilan boleh. Tuliskan namanya di kertas. Ada yang punya korek? Korek? Iya. Tulisnya? Iya boleh gitu juga. Boleh tulis seperti itu, boleh. Agak besar boleh sekitar. Saya mau bakar kertas ini. Di mana kira-kira bisa saya bakar? Besar loh. Atau yang boleh bakar? Besar, iya, besar sedikit. Nah, oke. Tunjukkan sama teman-teman. Nama beliau adalah Nofri. Nah, pulpennya di sini, kertasnya di sini, koreknya ada di sini. Tolong Hendra bakar, tapi abunya jangan berseraan karena mesti luar aja lah. Boleh. Tapi saya butuh abunya. Nanti Hendra yang ambil. Abunya jangan terbang, karena saya butuh abunya. Nah ini, iya di sudut luar boleh, tapi jangan terbang. Saya butuh abunya, Hendra tolong ambil abunya. Nah jadi di permainan ini kita akan belajar sebenarnya saat kita dekat dengan seseorang ada hubungan batin antara kita dan orang tersebut. Walaupun kita kadang nggak tahu namanya, tapi saya jujur dengan Tengku, maksudnya walaupun saya nggak tahu namanya, tapi saya selama ini senang karena beliau banyak bertanya, bahkan beliau pernah dialog dengan saya khusus tentang nanya, Ustaz ini kok bisa begini, kok bisa begitu. Saya sebenarnya suka ada orang yang nanya daripada diam aja kan yang nanya. Jadi saya suka seperti ini. Nah sebenarnya ada hubungan antara saya dan beliau walaupun saya nggak tahu namanya, tapi saya ada hubungan. Nah hubungan ini kita mau lihat kalau kalian selama ini menyembah Allah, tapi kalian baru belajar tauhid hari ini, kejadiannya akan terjadi ya sehabis kertas itu. Kalau kejadian kita menyembah Allah dan selama ini kita belum belajar ilmu tauhid ini, disinilah kita tinggal menguatkan dan kalian akan merasakan bagaimana manisnya iman saat kalian mengenal Allah. Saat ini dalam tubuh saya ada urat-urat, ada daging, ada tulang, dan ada urat-urat. Di sekarang kita mau lihat di tubuh saya, adakah nama beliau yang mengalir di tubuh saya? Saya coba pakai media abu ini, abu yang ada nama beliau. Kalau saya geser di baju, bajunya kotor. Ini saya tes di tangan ya. Tolong taruh di tangan saya. Iya, ambil abunya, gosokkan di tangan saya. Nah, tubuh saya terdiri dari urat, daging, dan darah.
Nah, terus ini yang gosokkan sukarelawan dari sini, kertasnya dari sini, pulpennya dari sini, ininya juga Korea dari sini, abunya juga dari sini ya. Berarti bukan abu bakar ini ya, bukan abu torsi. Nah, iya, ada terbaca sesuatu? Ya,